Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudaraku kabar tipis balun yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tiada terhingga. Shalawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku kabar tipis balun yang berbahagia, tidak terasa Ramadan sudah berada di penghujung akhir. Namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan untuk bisa beribadah pada kesempatan-kesempatan terakhir. Perbedaannya dengan yang pertama dengan yang terakhir tentunya sangatlah jauh. Apapun yang biasa kita lakukan kalau pertama itu semangat kita masih sangat luar biasa. Padahal yang menjadi catatan paling penting itu adalah bagaimana di akhirnya. Oleh karena itu, sangatlah keliru kalau kita begitu rajin beribadah di awal-awal Ramadan, namun di akhir-akhir Ramadan kita udah lemah. Itu sangatlah keliru sekali. Bahkan yang bagus itu adalah dari bawah kemudian naik ke atas kualitas ibadah kita. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan iman kita, menetapkan motivasi ibadah kita untuk semakin baik dan semakin bagus. Saudaraku kabar tipis balun yang berbahagia, salah suatu kewajiban kita terutama yang harus kita perhatikan di bulan suci Ramadan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena betapa banyak orang yang bersedekah kepada orang lain, tapi dia melupakan orang tuanya sendiri. Berapa banyak orang yang respek kepada orang lain, namun dia tidaklah respek kepada keluarganya, kepada orang tuanya sendiri. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kita coba untuk melihat perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita kembali untuk berpikir, sudahkah saya berbakti kepada orang tua saya ataukah belum? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan kepada kita semua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita alla ta'budu illa iyyah. Yang pertama adalah jangan sampai kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tanamkan di hati kita bahwa la ilaha illallah. Perintah Allah kepada kita semua. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua kita ihsana, berbuat baiklah. Masya Allah, tabarakallah. Ulama menjelaskan kepada kita tentang ayat ini bagaimana derajat berbakti kepada kedua orang tua. Sampai Allah Subhanahu wa taala menggandengkannya dengan alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jangan sampai kita menyekutukan Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Yang artinya apa? Ibadah yang kita lakukan sebaik apapun, sebagus apapun, namun hubungan kita dengan orang tua tidak baik, itu akan menjadi masalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah cukup sebagai contoh bagi kita semua
cerita Alqamah di masa Rasulullah SAW. Ketika akhir hayatnya, Alqamah tidak pernah enggan untuk ke masjid, selalu ke masjid, bertemu dengan Rasulullah, puasa sunatnya, sholat sunat dan lain sebagainya. Kemudian namun di akhir hayatnya, dia tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apakah ini tidak bisa menjadi contoh gambaran buat kita semua? Betapa bagaimanapun baik hubungannya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanapun baik hubungan kita kepada sesama manusia, namun orang tua kita terlantarkan, Masya Allah, azabnya bukan hanya di akhirat saja, namun azabnya sudah bisa diterima di atas dunia ini. Maka Alqamah sebagai cerita, sebagai ibrah buat kita semua, bagaimana luar biasanya dia, sedekahnya, bagaimana puasanya, ibadahnya bagaimana, namun di akhir hayatnya dia tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Sampai Rasulullah hadir dan bertanya, bukankah Alqamah ini orang yang soleh? Namun kenapa tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat? Akhirnya ditanya, apakah masih bapaknya? Bapaknya sudah tidak ada. Ditanya, ibunya masih ada? Ternyata dia punya ibu, dan ditanyakan bahwa ibunya memang dia terlantarkan. Nah, Al-Kisah bahwa itu adalah ibrah buat kita semua. Kita kembali ngecek kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah berbuat baik kepada orang tua kita ataukah belum. Bagaimana kita bisa berbakti kepada orang, namun kita tidak berbakti kepada orang tua kita. Bagaimana kita mencium tangan orang, namun orang tua kita tidak pernah kita cium tangannya bahkan. Oleh karena itu, di bulan puasa yang penuh dengan keberkahan ini, di akhir-akhir Ramadan ini, mudah-mudahan puasa kita menjadi husnul khatimah. Amal ibadah kita juga menjadi husnul khatimah. Silaturahmi kita juga husnul khatimah. Hubungan kita dengan orang tua kita juga husnul khatimah. Semuanya kita perbaiki, semuanya kita baguskan, supaya benar-benar Ramadan kali ini adalah Ramadan yang bisa menghancurkan semua dosa-dosa kita yang sudah lewat. Karena Ramadan menurut bahasa itu, Ramadan itu artinya adalah panas. Panas itu artinya yang menggugurkan. Apa yang digugurkan? Dosa-dosa kita setahun yang sudah lewat. Ini adalah proses bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggugurkan semua dosa-dosa kita. Oleh karena itu, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dia berpuasa, kemudian dia bagus amalannya, bagus tingkah lakunya, bagus akhlaknya, berbakti kepada kedua orang tuanya dan lain sebagainya, kharaja min zunubihi kayaumi waladathu ummu, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana dia keluar daripada perut ibunya. Maka Masya Allah, tabarakallah, berbakti kepada kedua orang tua adalah jaminan surga kita. Seorang tidak akan masuk surga kecuali dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya seseorang pernah datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, siapakah tempat saya harus lebih berbakti ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu, sampai 3 kali, barulah bapakmu. Inilah derajat daripada ketinggian orang tua kita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sesungguhnya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu kita. Oleh karena itu, berbaktilah kita kepada orang tua, baik itu dengan ucapan dan lain sebagainya. Kadangkala orang tua kita kalau masih sehat, masih bagus, masih sehat dan lain sebagainya, kita masih bisa berbakti kepadanya dengan baik. Namun yang jadi permasalahan adalah kadang-kadang ketika orang tua kita itu sudah tua, sudah uzur dan lain sebagainya, ini yang akan menjadi masalah. Padahal surga kita ada di sana. Kadang ada anak-anak karena saking luar biasanya tidak mau mengurus orang tuanya yang sudah tua dan renta. Padahal kalau dia pun perhatikan kembali kepada zaman dahulu, bagaimana dia sejak kecil diurus oleh orang tuanya. Makanya betul kata pepatah mengatakan, satu ibu bisa mengurus 10 bahkan lebih anaknya, namun satu anak belum tentu bisa mengurus, namun 10 anak belum tentu bisa mengurus satu ibunya. Saking beratnya yang namanya berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian sebagai terakhir, mungkin sebagai contoh buat kita semua juga, di zaman Rasulullah SAW ada seseorang yang sangat terkenal di langit.
bahkan sampai di langit dikenal. Namanya Uwais Al-Qarni. Dia hidup di zaman Rasulullah, namun dia tidak termasuk sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi itu adalah orang yang hidup di zaman Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah dan beriman pada Rasulullah. Pernah bertemu dan beriman pada Rasulullah, itu disebut dengan sahabat yang semasa dengan Rasulullah SAW. Uwais Al-Qarni ini hidup di zaman Rasulullah SAW. Sangat-sangat ingin untuk bertemu dengan Nabi SAW, beriman pada Nabi SAW, namun tidak ada kesempatannya untuk bertemu dengan Nabi karena dia mempunyai ibu yang sudah tua. Kemanapun dia selalu menggendong orang tuanya ini. Makanya disampaikanlah ceritanya oleh para malaikat kepada Nabi SAW. Ada seseorang yang sangat ingin bertemu denganmu, yang sangat ingin menjadi sahabatmu, namun dia uzur tidak bisa bertemu denganmu karena terhalang terhadap kewajibannya kepada orang tuanya. Makanya Masya Allah, Uwais Al-Qarni ini tidak terkenal di muka bumi, namun dia terkenal di atas langit karena dia itu sangat-sangat berbakti kepada ibunya. Oleh karena itu sahabatku yang berbahagia, ibu dan bapak kita merupakan anugerah buat kita. Surga kita ada pada mereka, maka berbaktilah kepada mereka. Namun satu yang jadi pertanyaan kita, karena orang tua kita semuanya, kadang ada yang masih hidup, ada juga yang sudah meninggal dunia. Maka kewajiban kita berbakti kepada orang tua kita tidak terputus sampai orang tua kita meninggal dunia. Bahkan orang tua kita yang sudah meninggal dunia saja masih kita diwajibkan untuk berbakti kepada mereka. Dengan apa salah satu kita berbakti kepada mereka? Satu, kata Rasulullah, bersedekahlah atas nama mereka. Cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah bersedekahlah, masukkanlah amal, ya, masukkanlah wakaf dan lain sebagainya atas nama mereka. Itu adalah cara kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Bacakan doa setiap kita selesai sholat, itu adalah cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, apabila sudah meninggal dunia orang tua kita, cara berbaktinya adalah dengan menyambung tali silaturahmi. Siapa sahabat, siapa keluarga daripada bapak kita, daripada orang tua kita, sambung silaturahminya. Maka itu juga merupakan cara kita berbakti kepada orang tua kita, khususnya yang sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, saudaraku yang berbahagia, dalam satu hadis Nabi mengatakan bahwa murahnya rizki kita tergantung daripada baktinya kita kepada orang tua kita. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, insya Allah anak-anak keturunan kalian akan berbakti kepada kalian, dalam satu hadis. Jadi kalau ingin anak kita berbakti kepada kita, kita dulu sebagai anak berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada hikmah dan manfaatnya, khususnya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita untuk selalu taat, untuk selalu ingat kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.